Guru, teman-teman, dan anak-anak sekalian. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi prasyarat sebelum kamu mempelajari limit trigonometri. Jadi materi prasyarat ini adalah materi yang pernah kamu pelajari di kelas 11 matematika peminatan, yaitu rumus-rumus trigonometri. Oke, kita lanjut. Materi prasyarat yang pertama adalah rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri. Jadi yang dikatakan selisih itu jumlah dan selisih sudut trigonometri. Yang dikatakan sudut misalkan adalah sin alfa. Yang dikatakan fungsi adalah sinusnya itu sin cos tan. Yang dikatakan sudutnya adalah alfanya ini. Sehingga kalau sin A plus B, nah ini artinya jumlah sudut gitu ya. Kalau sin A min B artinya selisih sudut. Jadi jumlah sudut dan selisih sudut. Karena apa? Pahami nanti kalau sudut dan fungsi, nanti ada lagi rumus fungsi, rumus jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Bukan sudutnya tapi fungsinya, yaitu sin plus sin, cos plus cos, atau sin plus cos, atau cos plus sin. Gitu ya. Nah, saya hanya mengingatkan lagi materi kita yang pernah kita pelajari di kelas 11, yaitu jumlah selisih sudut trigonometri, yaitu sin A plus B. Jadinya adalah sin A cos B plus cos A sin B. Jadi, cara menghafalnya adalah, mungkin pasti kalian ingat, yaitu sin gitu ya. Oke, sebentar. Oke, cara menghafalnya adalah sin cos plus cos sin gitu ya. Jika sin A plus B, maka dia jadilah sin cos plus cosin. Kalau sin A min B jadilah sin cos min cosin ya. Jadi kalian harus ingat ini. Kemudian yang ini sudah ya, yang jumlah sudah, yang selisih sudah. Oke. Kemudian yang cos A plus B, cara mengingatnya adalah cos sin. Begitu juga dengan selisih, yaitu cos sin. Nah, terbalik dengan sin, kalau cos A plus B, maka jadilah cos min sin. Kemudian cos A min B jadilah cos plus sin. Selanjutnya adalah tan A plus B, yaitu tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Nah, ingat di sini tandanya sama untuk yang tan, tetapi kalau yang bagi penyebutnya atau yang di bawah ini tandanya berbeda. Nah, kita coba lihat tan A min B. Tan A min tan B, betul? Di sini sama ya. Kemudian yang di bawah atau yang penyebutnya berbeda dengan yang di sini. Oke, itu yang pertama, yaitu rumus jumlah dan selisih trigonometri. Ya, ini yang harus kalian ingat, rumus jumlah dan selisih trigonometri, karena ini kemungkinan besar akan selalu kita pakai di pembelajaran limit fungsi trigonometri ini. Ya, di kelas 12 matematika peminatan ini. Kita lanjut ke set selanjutnya, yaitu rumus sudut rangkap atau sudut ganda. Nah, ini sangat sering muncul di materi limit trigonometri. Ya, yang pertama adalah sin A atau sin 2A gitu ya. Jadinya adalah sin A plus sin A cos A. Betul ya? Jadi ketika kita sin 2A jadilah sin 2 sin A cos A. Ya. Sin 2A jadilah 2 sin A cos A. Sudut rangkap ya, 2A. Oke, jadinya 2 sin A cos A. Kemudian sudut rangkap cos, yaitu cos 2A. Ini jadinya 3 buah ya. Yang pertama adalah cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ya, A ya. Oke, jadinya A. Kemudian ada juga rumusnya bisa menjadi 1 min 2 sin kuadrat A. Ada lagi jadinya 2 cos kuadrat A min 1. Itu untuk rumus sudut rangkap cos.
Nah, bagaimana kalau rumus sudut rangkap tan? Ya, tan 2A sama dengan, betul, seperti yang kita lihat di atas adalah 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Ya, ini sebenarnya rumus sudut rangkap ini didapat dari rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri. Oke, selanjutnya adalah slide ketiga, yaitu ini hal yang ketiga yang akan kita ingat gitu ya, atau kita pakai di matematika peminatan kelas 12 limit fungsi trigonometri, yaitu rumus kali dua fungsi trigonometri. Nah, ingat ini fungsi ya, artinya sin dikali cos ya. Nah, cara menghafalnya adalah sin cos ya, 2 sin cos. Oke, 2 sin cos jadilah sin jumlah, oke, ditambah sin selisih. Oke ya, paham ya, sin jumlah ditambah sin selisih. Ini cara menghafalnya. Jadi 2 sin cos adalah sin jumlah ditambah sin selisih. Kalau 2 kosin berarti 2 kosin. Nah, ini dibalik. Jadilah sin jumlah dikurang sin selisih. Ya. Kemudian 2 cos-cos. Ya. 2 cos-cos jadilah cos jumlah ditambah cos selisih. Nah, itu cara menghafalnya ya. Cos jumlah ditambah cos selisih. Selanjutnya adalah 2 sin-sin. Maka jadilah min cos jumlah ya. Min cos jumlah ditambah cos selisih. Itu ya cara menghafalnya. Jadi ini tolong diingat, ini adalah hal yang ketiga yang harus kita hafal atau yang kita ingat sebagai materi prasyarat untuk limit fungsi trigonometri. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah rumus jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Ya, rumus jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Sin A plus sin B. Nah, ini jumlah dan selisih fungsi. Jadi sin plus sin. Kalau tadi adalah yang ketiga tadi adalah sin kali sin, cos kali cos gitu ya, sin cos, cosin gitu ya. Nah, kalau ini rumus jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri, sin plus sin min sin, cos plus cos min cos gitu ya. Nah, cara menghafalnya adalah sin plus sin, maka 2 sin setengah jumlah, oke, setengah jumlah, cos dikali cos setengah selisih. Saya ulangi lagi adalah sin A plus sin B sama dengan 2 kali setengah jumlah, ya, betul, dikali cos setengah selisih. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah sin min sin, maka jadilah 2 cos. Nah, ini dibalik ya, berarti karena sin kurang sin, kalau sin plus sin tadi 2 sin cos, maka kalau sin min sin adalah 2 cosin. Oke, 2 cos setengah jumlah dikali sin setengah selisih. Oke, selanjutnya adalah cos plus cos. Cos plus cos jadinya adalah 2 cos setengah jumlah dikali cos setengah selisih. Ya, paham ya? Yang terakhir adalah cos min setengah min sin setengah jumlah dikali sin setengah selisih. Nah, ini adalah materi prasyarat yang harus kita pahami sebelum kita melanjutkan ke limit fungsi trigonometri. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.